Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Jadi hari ini kita mulai belajar pembelajaran online ya, karena belum bisa pembelajaran offline karena masih dalam keadaan pandemi dan statusnya di Bandar Lampung itu masih PPKM. Nah, jadi hari ini kita akan belajar mata pelajaran ekonomi bisnis. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, nama Miss Yesi Oktarina. Di sini Miss akan mengajar mata pelajaran ekonomi bisnis untuk kelas 10 dan juga mata pelajaran administrasi kelas 10. Kemudian untuk kelas 11 dan 12 Miss juga akan mengampu mata pelajaran kewirausahaan. Oke, langsung aja. Di pelajaran ekonomi bisnis itu apa aja sih yang akan kita pelajari selama satu semester ini? Nah, oke. Di sini selama satu semester kita akan belajar beberapa materi atau beberapa KD. Yang pertama itu ada permasalahan ekonomi dalam kaitannya dengan kebutuhan manusia, kelangkaan dan sistem ekonomi. Kemudian yang kedua itu ada peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Kemudian yang ketiga, permintaan, penawaran, elastisitas dan harga keseimbangan. Kemudian yang keempat, kita akan belajar mengenai biaya produksi dan keuntungan dalam kegiatan usaha. Kemudian yang kelima, pasar monopoli, monopolistik dan oligopoli. Oke. Langsung aja kita hari ini masuk di pelajaran bab 1. Dimana yang pertama adalah bab 1 itu akan membahas mengenai permasalahan ekonomi dalam kaitannya dengan kebutuhan manusia, kelangkaan dan sistem ekonomi. Nah, untuk hari ini kita akan memasuki subbab yang pertama. Jadi nggak semuanya bab 1 itu kita bahas ya. Hanya subbabnya aja, yaitu masalah ekonomi. Nah, masalah ekonomi itu ada beberapa macam. Di sini kita akan bahas dulu yang pertama. Ada namanya masalah ekonomi klasik. Nah, penjelasan untuk masalah ekonomi klasik ini adalah di mana kebutuhan manusia itu adalah sesuatu yang perlu dipenuhi agar manusia itu dapat hidup layak. Nah, kemudian untuk inti masalah ekonomi klasik ini adalah kesenjangan antara kebutuhan manusia itu yang tidak terbatas, sehingga dihadapkan dengan alat pemuas yang tak terbatas. Jadi intinya adalah kebutuhan kita itu nggak ada habisnya, tapi alat pemuas kebutuhannya itu cuma sedikit atau terbatas. Nah, disinilah menyebabkan terjadinya masalah ekonomi atau bisa kita sebut dengan masalah ekonomi klasik. Selanjutnya, di sini ada kebutuhan dan kemakmuran. Kalau kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang kita perlukan untuk menjaga kelangsungan hidup dan mencapai kesejahteraan. Kemudian, kalau kemakmuran itu keseimbangan antara jumlah kebutuhan dengan alat pemuas kebutuhan. Jadi, kebutuhan sama alat pemuas kebutuhannya itu sama, seimbang gitu ya. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan itu apa aja? Nah, yang pertama itu ada faktor intern, kemudian faktor ekstern. Nah, di sini ada faktor intern itu seperti profesi atau pekerjaan. Misalnya contohnya kalau petani itu membutuhkan alat untuk bertani, contohnya cangkul. Kemudian kalau guru membutuhkan atau kebutuhannya itu lebih utama adalah alat tulis seperti itu. Kemudian jenis kelamin. Jenis kelamin tentunya berbeda ya. Kalau perempuan kebutuhannya
misalnya make up. Kemudian kalau laki-laki itu kebutuhannya mungkin alat-alat yang menunjang hobinya, misalnya seperti kalau dia hobi main sepak bola seperti baju bola, sepatu bola dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini jenis kelamin itu mempengaruhi apa sih barang-barang yang kita butuhkan, mempengaruhi kebutuhan manusia tersebut. Kemudian usia juga mempengaruhi ya kebutuhan manusia. Misalnya kalau anak-anak itu kebutuhannya jauh lebih sedikit daripada orang dewasa atau anak kuliah gitu. Misalnya anak-anak butuhnya dia cuma jajan. Nah, kalau anak sekolahan seperti teman-teman yang udah sekolah, kebutuhannya tentu berbeda dengan anak-anak usia 5 tahun. Kalau anak usia sekolah mungkin saat ini kebutuhannya adalah kuota untuk menunjang kegiatan pembelajaran gitu. Nah, ini juga sama penjelasannya, nyangkut ke tingkat pendidikan gitu ya. Kemudian perasaan tidak puas ini lebih ke faktor intern dari individu tersebut. Kemudian kita masuk ke faktor eksternal. Yang pertama itu ada keadaan alam. Keadaan alam ini misalnya di Indonesia dengan di mana ya? Di Jepang. Nah, di Indonesia itu kan musimnya atau alamnya tropis ya. Jadi kita lebih membutuhkan pakaian-pakaian yang menyerap keringat atau tidak terlalu tebal. Kemudian kalau di negara-negara yang memiliki iklim dingin, mereka lebih membutuhkan pakaian-pakaian yang hangat supaya melindungi tubuh dari suhu udara yang dingin tersebut. Nah, jadi keadaan alam itu juga akan mempengaruhi kebutuhan dari masing-masing individu tersebut. Kemudian agama atau kepercayaan. Di sini misalnya ya, kalau beragama Islam kebutuhannya bisa membeli mukena, Al-Quran, sajadah dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang beragama lain juga membutuhkan alat ibadah untuk agamanya sendiri. Kemudian adat istiadat, selanjutnya lingkungan tempat tinggal, dan yang terakhir perkembangan zaman dan teknologi. Ini juga sangat mempengaruhi ya. Misalnya nih contoh, zaman dulu belum ada yang namanya handphone. Berarti manusia yang ada pada zaman dahulu atau sebelum ada era teknologi tidak terlalu membutuhkan kuota atau pulsa. Nah, tapi berbeda dengan zaman saat ini atau zaman sekarang ya, teknologi sudah sangat berkembang pesat seperti handphone dan lain sebagainya, dan sekarang itu kuota atau pulsa menjadi kebutuhan yang bahkan bisa kita sebut kebutuhan utama. Kalau nggak ada pulsa atau kuota pasti nggak bisa langsung beli ya. Selanjutnya di sini ada penggolongan kebutuhan manusia. Yang pertama itu ada menurut intensitasnya, kemudian menurut waktunya, dan yang terakhir menurut subjek yang menggunakan. Nah, di sini kita bahas kebutuhan menurut intensitasnya. Yang pertama itu adalah kebutuhan primer. Kebutuhan primer itu adalah kebutuhan manusia yang mutlak harus dipenuhi untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Contohnya apa? Misalnya makan gitu ya. Nanti kita kalau nggak makan, maka kelangsungan hidup kita itu tidak akan berlangsung, jadi kayak lemes gitu ya. Jadi harus makan, kemudian minum dan lain sebagainya. Selain itu juga ada tempat tinggal, pakaian, seperti itu ya. Kemudian ada kebutuhan yang dipenuhi untuk melengkapi kebutuhan primer. Karena kebutuhan ini bersifat melengkapi kebutuhan manusia, misalnya alat transportasi. Seperti itu. Selanjutnya ada kebutuhan tersier atau kebutuhan tambahan yang berupa barang-barang mewah. Jadi kalau kebutuhan tersier itu nggak terlalu penting untuk keberlangsungan hidup kita, karena ini sifatnya barang-barang mewah. Contohnya kayak
perhiasan, kemudian mobil mewah, atau bahkan mungkin pesawat jet pribadi kayak gitu. Itu nanti masuknya ke kebutuhan tersier. Selanjutnya di sini ada kebutuhan menurut waktunya. Ada kebutuhan sekarang dan ada kebutuhan yang akan datang. Nah, kalau kebutuhan sekarang itu adalah kebutuhan manusia yang harus dipenuhi saat itu juga. Misalnya, seseorang yang lapar maka harus segera makan. Nah, kebutuhan yang harus dipenuhi adalah makan dan minum. Contoh lainnya adalah misalnya ada orang yang sakit, maka kebutuhan yang harus dipenuhi adalah pergi ke rumah sakit atau ke dokter. Itu. Kemudian kebutuhan yang akan datang. Nah, di sini kebutuhan yang akan datang itu adalah kebutuhan yang dipenuhi untuk keperluan masa akan datang atau nanti. Misalnya nih, hari ini kita tuh udah mulai menabung. Nah, tabungan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang akan datang. Misalnya tabungan kuliah, tabungan pendidikan anak, seperti itu. Selanjutnya ada kebutuhan menurut subjek yang menggunakan atau orang yang menggunakan. Ada kebutuhan individu dan ada kebutuhan kolektif. Kita bahas dulu yang kebutuhan individu. Nah, kalau kebutuhan individu itu adalah kebutuhan yang digunakan untuk memenuhi keperluan individu. Misalnya kita seorang pelajar membutuhkan buku atau alat-alat pelajaran. Kemudian misalnya dokter membutuhkan peralatan-peralatan medis untuk menunjang kegiatan dokter tersebut dalam memeriksa pasien. Kemudian kebutuhan kolektif. Nah, di sini adalah kebutuhan untuk memenuhi kebersamaan atau kelompok. Misalnya ada kegiatan siskamplin, kemudian kegiatan pramuka, kegiatan olahraga dan sebagainya. Di sini lebih ke kebutuhan bersama ya sifatnya, kolektif. Tuh. Selanjutnya ada alat pemuas kebutuhan. Nah, di sini jika kalian banyak memiliki kebutuhan, maka harus ada alat pemuas kebutuhan. Nah, berbagai alat pemuas kebutuhan ini dapat dibedakan dengan dua macam, yaitu barang dan jasa. Di sini ada jenis barang menurut kelangkaannya. Yang pertama itu ada barang ekonomis. Nah, barang ekonomis itu barang yang jumlahnya terbatas, sehingga untuk mendapatkannya atau memperolehnya itu kita perlu mengeluarkan sesuatu atau perlu mengeluarkan pengorbanan. Contohnya makan, pakaian, alat sekolah dan lain-lain. Jadi kayak mau makan, beli beras dulu, kita harus mengeluarkan uang. Butuh pakaian, kita harus beli dulu, mengeluarkan uang. Jadi ada sesuatu yang kita korbankan atau ada sesuatu yang kita keluarkan. Itu. Yang kedua itu adalah barang bebas. Di sini barang bebas itu artinya barang yang tersedia cukup banyak sehingga untuk memperolehnya itu tidak mengeluarkan pengorbanan atau tidak mengeluarkan uang. Misalnya di sini contohnya sinar matahari, udara. Nah, untuk mendapatkan sinar matahari kan kita tidak perlu mengeluarkan uang. Kemudian juga menghirup udara kita juga tidak mau mengeluarkan uang. Kecuali untuk orang-orang yang sakit ya, yang harus membutuhkan oksigen medis seperti itu baru mengeluarkan uang. Gitu. Selanjutnya ada jenis barang menurut cara penggunaannya. Di sini ada yang pertama itu barang substitusi. Barang substitusi yaitu barang yang dapat digunakan untuk menggantikan barang lain dengan tujuan yang sama. Misalnya,
minyak tanah diganti dengan kayu bakar untuk memasak, atau dulu sebelum ada gas LPG kita pakai minyak tanah. Nah, kemudian sekarang udah ada gas LPG, maka minyak tanah digantikan dengan gas LPG. Kemudian contoh lainnya, ada gula Jawa bisa diganti dengan gula pasir. Selanjutnya ada barang komplementer. Di sini barang komplementer yaitu barang yang penggunaannya bersama-sama dengan barang lain. Dipakainya tuh bareng-bareng sama barang lain. Contohnya, kapur dipakai bersamaan dengan papan tulis. Buku tulis dipakai bersamaan dengan pulpen. Sepeda motor dipakai bersamaan dengan bensin. Seperti itu, atau sekarang Pertalite ya, atau Pertamax gitu. Kemudian yang ketiga ada menurut tujuan pemakaiannya. Yang pertama ada barang konsumsi. Di sini barang konsumsi itu artinya adalah barang yang dapat langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya nasi, makanan, pakaian, sepatu, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada barang modal. Barang modal yaitu barang yang digunakan untuk menghasilkan barang lain. Contohnya, kayu atau papan digunakan untuk membuat meja, kemudian kain digunakan untuk membuat baju, kemudian karet digunakan untuk membuat ban, kemudian apa lagi ya? Kopi yang masih biji kopi itu digunakan untuk membuat kopi yang udah halus, udah bubuk ya. Oke, teman-teman bisa mencari lagi contoh-contoh lainnya. Selanjutnya di sini adalah kegunaan atau utility dari suatu benda. Yang pertama, guna menurut waktu. Nah, di sini pengertiannya itu adalah barang ini tuh digunakan apabila tepat pada waktunya. Contohnya, payung digunakan ketika hujan, obat digunakan pada waktu sakit gitu. Yang kedua, guna menurut tempat atau place utility. Di sini adalah barang yang berguna bila ditempatkan pada tempat yang tepat. Misalnya contohnya, batu di daerah pegunungan atau hulu sungai akan bermanfaat apabila dipindahkan ke kota untuk bahan bangunan atau untuk perbaikan jalan. Jadi ada manfaatnya ketika benda tersebut pindah ke tempat lain atau berpindah dari tempat asalnya. Kemudian yang ketiga ada guna menurut bentuk. Nah, di sini barang berguna apabila dirubah bentuknya sesuai dengan kebutuhannya. Contohnya masih tadi ya, kayu atau papan dirubah menjadi meja, kursi, dan lain sebagainya. Kemudian guna berdasarkan milik. Nah, di sini penjelasannya adalah barang itu berguna apabila barang tersebut sudah menjadi miliknya. Contohnya misalnya, sepeda di toko akan berguna apabila sudah dibeli dan dimiliki oleh seseorang. Iya dong. Kalau di toko itu belum berguna karena belum dimiliki sama seseorang atau belum digunakan sama seseorang. Beda lagi kalau sepeda di toko tersebut udah dibeli misalnya sama saya, maka sepeda tersebut akan berguna karena akan saya gunakan gitu. Kemudian guna menurut unsur. Nah, ini barang akan lebih berguna di dalamnya, misalnya obat. Nah, di sini untuk menghasilkan barang dan jasa diperlukan sumber daya atau resource yang menggunakan sumber daya ekonomi yang ada melalui proses produksi dapat dihasilkan barang dan jasa. Jadi di sini sumber daya itu penting ya, karena dengan adanya sumber daya maka sumber daya tersebut akan diproses melalui proses produksi sehingga akan menghasilkan suatu barang atau jasa.
Di sini ada sumber daya yang harus dimiliki perusahaan untuk dapat menghasilkan barang dan jasa. Yang pertama ada sumber daya alam, yang kedua sumber daya manusia, yang ketiga sumber daya manusia. Nah, selanjutnya ada penyebab kelangkaan dari sumber daya. Yang pertama, terjadi bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan lain sebagainya. Kemudian perang atau konflik antar bangsa dan negara. Yang ketiga, keterbatasan teknologi dan kemampuan manusia. Jadi sumber daya manusianya itu tidak bisa mengolah sumber daya alam yang ada gitu. Yang keempat, kerusakan yang disebabkan oleh manusia seperti penambangan liar ya. Atau juga hutan yang dirubah fungsinya menjadi area perkebunan itu bisa menyebabkan kelangkaan sumber daya alam. Kemudian pertumbuhan penduduk yang cepat. Nah, di sini penambahan jumlah penduduknya itu cepat, namun sumber dayanya itu tetap tidak bertambah. Jadi di sini akan menyebabkan kelangkaan gitu. Yang keenam, keahlian atau skill dari para pengusaha itu kurang. Oke. Yang kedua, ada masalah ekonomi modern. Masalah pokok ekonomi modern. Apa sih masalah pokok ekonomi modern itu? Nah, di sini adalah manusia dihadapkan pada alternatif, yaitu dari berbagai macam produk atau output, manakah yang harus diproduksi dan berapa jumlahnya. Jadi ada kebingungan ya, dia itu mau memproduksi apa dan jumlahnya itu berapa. Nah, bagaimana merencanakan dan menentukan langkah produksi barang dan jasa. Kemudian yang terakhir tuh, untuk siapa barang atau sumber daya alam itu diproduksi. Oke. Di sini ada penugasan untuk teman-teman semua. Jadi setelah Miss menjelaskan cukup lama mengenai materi hari ini, materi mengenai masalah ekonomi, subbab 1 dari bab 1 KD atau G1. Di sini kalian akan Miss berikan tugas. Nah, di sini tugas sebagai berikut. Oke. Yang pertama adalah rangkumlah materi yang kamu dapatkan dari video ini, kemudian carilah materi tambahan di internet untuk mengerjakan 2 soal berikut. Yang pertama, berikan contoh macam-macam kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Tadi sudah Miss contohkan ya. Kalian boleh mencari contoh lain yang lebih banyak. Kemudian yang kedua, jelaskan yang dimaksud dengan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya modal. Oke. Tugas dikumpulkan minggu depan pada pertemuan selanjutnya. Jangan lupa dikerjakan. Tugasnya dikerjakan di kertas kalian, ditulis tangan, kemudian dikirim ke WA. Jangan lupa minggu depan ya, terakhir. Oke. Oke, nih ya. Kerjakan di buku tulis rangkuman dan jawaban dari 2 soal, kemudian hasil pekerjaan difoto, kemudian dikirimkan secara personal atau japri dengan menyertakan nama dan kelas. Batas pengumpulan hari. Bentar ini. Oke, pengumpulannya bukan tanggal ini ya, ini salah. Pengumpulannya pokoknya hari tanggal 7 Agustus. Oke, pengumpulannya tanggal 7 Agustus. Oke, selamat belajar. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, olahraga, makannya dijaga. Oke, sekian dari Miss untuk pertemuan hari ini.
pertemuan pertama kita. Semoga dapat diterima dengan baik. Kalau masih ada penjelasan yang belum jelas, boleh ditanyakan, boleh WA. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.